Halo Sobat Satsat, selamat datang di podcast Satsat Bos. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang sering banget dilupain sama UMKM nih, yaitu pentingnya gaji untuk pemilik bisnis itu sendiri. Karena banyak orang mikir, kalau punya usaha tinggal ambil aja uangnya kapanpun mereka mau. Padahal cara ini bikin usaha kalian tuh jadi berantakan. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber, yaitu Kak Wahyu. Halo Kak Wahyu. Halo Kak Paras. Gimana nih kabarnya hari ini? Cukup baik Kak Paras. Oke Kak Wahyu, sekarang tuh banyak banget ya pelaku usaha tuh lupa menggaji diri dia sendiri. Nah, mereka tuh bisa ambil uang seenak mereka karena mereka tuh pikir bisnis tuh enak, uangnya banyak gitu ya Kak Wahyu. Nah, sebenarnya penting gak sih pemilik bisnis itu ngegaji diri dia sendiri? Nah ini cukup menarik ya pertanyaannya Kak Paras. Penting gak sih sebenarnya para pemilik bisnis itu mendapatkan gaji dari usahanya sendiri? Betul. Gitu ya. Nah jadi sebenarnya gini Kak Paras ya, para pelaku bisnis ya dalam menjalankan usahanya itu sebenarnya ada hak ya, ada haknya mereka untuk mendapatkan sebuah hasilnya gitu. Jadi sebenarnya para pemilik bisnis itu sebenarnya harusnya mendapatkan gaji dari sebuah bisnis mereka Kak Paras. Jadi harus ya Kak Wahyu? Ya betul. Jadi sebenarnya walaupun usahanya masih kecil ya, sebenarnya mereka itu tetap harus wajib untuk mendapatkan berapa sih nilai yang pantas untuk menggaji diri saya sendiri gitu Kak Paras. Oke. Oke, tapi kenapa ya sekarang tuh banyak pemilik bisnis lupa atau bahkan justru dia nggak mau gaji diri dia sendiri? Nah ini nih, ini masalahnya nih Kak Paras nih. Jadi banyak sekali para pelaku bisnis yang ngerasa bahwa ini kan usaha gua nih, ini kan bisnis gua nih. Betul. Jadi buat apa diri gua harus digaji dari usaha gua sendiri? Nah, ketika pemikiran itu terjadi, nah efeknya apa? Efeknya adalah kita tidak bisa memisahkan antara rekening pribadi kita dengan rekening bisnis kita Kak Paras. Nah, kalau udah kejadian seperti ini, kita tidak bisa memantau nih kemana arah bisnis kita, gimana kondisi keuangan bisnis kita Kak Paras gitu. Jadi sebenarnya dalam menjalankan sebuah bisnis, para pelaku bisnis itu sebenarnya berhak untuk mendapatkan sebuah gaji dari bisnisnya mereka Kak Paras. Betul. Gitu. Jadi tuh mereka tuh bukan lupa atau nggak mau karena mereka menggabungkan satu rekening ya Kak Wahyu. Betul Kak Paras. Yang umum terjadi adalah mereka menggabungkan antara rekening bisnisnya mereka dengan rekening pribadinya mereka. Dan yang paling sering terjadi adalah mereka mencampur segala aktivitasnya di satu rekening yang sama Kak Paras. Betul. Gitu. Tapi kalau kebalikannya nih Kak Wahyu, mereka tuh nggak gaji diri mereka sendiri, itu kira-kira bahaya gak sih? Nah sebenarnya ini pemikirannya banyak sekali Kak Paras yang seperti itu ya. Nah lagi-lagi begini Kak Paras, kalau misalkan pemilik usaha itu dia tidak memperhitungkan berapa sih gaji yang pantas untuk dirinya dia sendiri, ya itu nanti balik lagi ke poin yang tadi kita sebelumnya Kak Paras. Akibatnya apa? Akibatnya adalah mereka akan menggunakan uang bisnisnya mereka untuk keperluannya pribadi Kak Paras. Gitu. Akhirnya apa? Lama-lama keuangan bisnis kita itu bisa terkuras untuk kepentingan pribadi kita Kak Paras gitu. Nah itu adalah salah satu resikonya kalau para pelaku bisnis itu tidak memperhitungkan berapa sih gaji yang pantas dalam bisnis saya. Gitu. Jadi para pelaku bisnis sebenarnya itu sangat penting untuk mendapatkan ya berapa sih gaji yang pantas untuk saya dalam bisnis saya ini. Betul. Gitu Kak Paras. Jadi salah satu resiko yang paling bahayanya itu bisa bikin bangkrut ya Kak Wahyu, karena salah satunya bisa terjadi kebangkrutan Kak Paras. Karena ya itu tadi yang harusnya uang itu dipakai untuk keperluan bisnis ya, karena tidak ada perhitungan untuk berapa sih gaji yang pantas untuk saya selaku pembisnis. Akibatnya apa? Akibatnya adalah saya hanya tinggal memakai uang saya saja ya untuk keperluan pribadi saya Kak Paras. Betul. Gitu. Nah, terus gaji pemilik bisnis itu kalau kita mau nerapin hal ini nih, itu tuh idealnya gimana sih Kak Wahyu? Apakah kita ngambil dari omset untuk gaji kita atau keuntungankah atau ada hitungan khusus nih? Sebenarnya perhitungannya cukup banyak ya Kak Paras ya, dan banyak variasinya sekali ya. Cuman umum yang paling dipakai ya itu biasanya adalah laba bersih ya, itu sekitar 20-30% Kak Paras ya. Artinya
20% sampai 30%. Kalau Kaparas mendapatkan net profit keuntungan 10 juta, maka Kaparas itu berhak mendapatkan sebuah gaji 2 sampai 3 juta. Nah, 7 jutanya lagi kemana? Nah, 7 jutanya lagi itu Kaparas bisa putar untuk keperluan bisnisnya Kaparas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk bisa mengembangkan bisnisnya Kaparas biar bisa grow up. Gitu. Tapi kalau kita punya bisnis nih, masih kecil Kak Wahyu, itu kan 20% dari keuntungan. Apakah kita tetap wajib menggaji diri kita sendiri? Sebenarnya kecil atau besarnya keuntungan itu bukan dilihat dari nilainya ya Kaparas ya. Sebenarnya adalah ini tentang disiplin ya, tentang bagaimana kalau nanti bisnis kita berkembang dan bisa lebih maju ya, maka seberapa besar nilainya yang akan kita dapatkan gitu. Jadi sebenarnya baik kecil ataupun besar omsetnya atau profitnya mereka, maka dari situ kita sudah harus menentukan berapa persen, berapa nilai ya yang kita patut terima dari menjalankan bisnis kita Kaparas. Betul, jadi gitu. Maupun kecil atau gede itu harus disiplin ya. Yang paling penting adalah disiplin. Betul. Dan memang sudah harus menentukan berapa sih nilai yang pantas untuk diri kita sendiri. Betul. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau gitu gimana sih cara paling gampang biar nggak ketuker nih antara uang pribadi dan uang bisnis? Gimana sih caranya? Caranya sangat simpel Kaparas. Yang pertama ya hanya buka rekening pribadi dan rekening usaha. Yang kedua pisahkan. Sudah selesai. Gitu Kaparas. Nah, jadi buat dua rekening berbeda. Buat dua rekening berbeda. Memang para pelaku bisnis itu harus membuat yang namanya dua rekening. Rekening yang pertama memang untuk rekening pribadi, rekening kedua memang rekening untuk usaha. Dan itu diperuntukkan untuk kebutuhannya masing-masing Kaparas. Jangan dicampur. Oke. Gitu. Jadi gitu aja ya, bikin dua rekening berbeda. Yep. Yuk, itu langkahnya ya. Ya itu benar sih Kak Wahyu. Tapi pernah nggak sih Kak Wahyu nemu kasus nyata nih? Mungkin klien Kak Wahyu atau kerabat sekitar gitu. Mereka tuh punya bisnis, kelihatannya rame, tapi keuangan mereka tuh berantakan cuman gara-gara mereka tuh lupa atau nggak mau gaji diri mereka sendiri. Pernah nggak sih Kak Wahyu? Nah ini ini pertanyaannya cukup menarik nih Kak Faras ya. Nah sebenarnya saya sering banget mendengar ya dari beberapa klien saya dan juga beberapa cerita dari para pelaku bisnis. Dia bercerita bahwa Mas, omset saya tinggi, penjualan saya tinggi gitu. Nah tapi uangnya kok nggak ada gitu. Nah kemana emang uangnya? Nah setelah ditelusuri Kak Faras, ternyata mereka masih menggabungkan antara rekening pribadi dan rekening usaha. Nah terus di balik situ ternyata yang harusnya itu adalah keperluan pribadi ya, uang itu digunakan dengan uang bisnis gitu. Jadi posnya udah berbeda nih Kak Faras nih. Jadi yang tadinya kita berpikir bahwa uang yang untuk bisnis diputar untuk keperluan bisnis, ini malah kebalik Kak Faras ya. Uang yang dari bisnis digunakan untuk keperluan pribadi. Akhirnya apa? Akhirnya adalah kita omsetnya besar ya, penjualannya tinggi ya, tapi uangnya tidak ada Kak Faras. Gitu. Jadi pernah ya Kak Wahyu nemu kasus seperti itu ya? Ya itu banyak lah Kak Faras, banyak para pelaku UMKM yang ngerasa kita omsetnya tinggi gitu, tapi kok uangnya nggak ada ya. Oke, itu sangat disayangkan sekali ya sebenarnya Kak Wahyu ya? Ya cukup sangat disayangkan sih pastinya Kak Faras. Bisa menghambat pertumbuhan bisnis mereka juga kan? Pasti Kak Faras, karena kan uang bisnis harusnya dipakai untuk bisnis ya. Ini uang bisnis malah dipakai untuk keperluan pribadi Kak Faras. Oke. Gitu. Nah kalau mereka udah mulai disiplin nih, udah mulai gaji diri mereka sendiri, biasanya tuh perubahan apa sih yang paling kerasa menurut pengalaman Kak Wahyu sendiri? Nah ini biasanya kalau misalkan dia udah dipisahkan rekeningnya ya kan, terus sudah mendapatkan hitung-hitungan berapa sih nilai yang pantas untuk diri saya sendiri. Nah ini dalam menjalankan bisnis biasanya para pelaku bisnis itu akan ngerasa bahwa dirinya lebih tenang Kak Faras. Nah lebih tenang artinya apa? Artinya kita bisa mengetahui nih, oh kondisi keuangan bisnis saya ternyata segini ya. Nah mereka bisa menganalisa, nah ke depan saya mau mengembangkan ke arah mana nih gitu. Jadi poinnya adalah kalau rekening kita sudah dipisahkan ya,
para pelaku bisnis itu bisa lebih berpikir dan bisa menganalisa bisnis saya ini mau arahnya dibawa kemana ini Kak Paras. Jadi mereka bisa ngambil keputusan yang tepat gitu ya. Betul, betul. Kalau rekeningnya masih tercampur, para pelaku bisnis itu tidak bisa melakukan analisa, Betul. tidak bisa mengambil langkah Kak Paras, gitu. Betul. Jadi perubahannya sebenarnya cukup bagus untuk perkembangan bisnis mereka sendiri Pastinya ya Kak Wahyu Kak ya. Paras, betul. Oke Kak Wahyu, terakhir deh pesan buat para pemilik usaha nih yang sukanya seenaknya, suka ambil uang dari bisnis mereka sendiri, itu pesannya apa sih Kak Wahyu? Oke, jadi untuk para pelaku bisnis atau para pelaku UMKM ya, sebenarnya sebelum kalian menjalankan bisnis ya, itu alangkah lebih baiknya kalian sudah memisahkan antara rekening pribadi dan juga rekening usaha Kak Paras. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan gunakan keperluan pribadi menggunakan rekening usaha Kak Paras. Betul. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga ya, gajilah diri kalian dalam menjalankan bisnis kalian gitu. Karena itu ada hak kalian yang memang harus kalian dapatkan Kak Paras. Betul. Gitu. Oke. Jadi mereka tuh sebenarnya punya hak ya. Betul. Nggak boleh mereka tuh ngilangin hak itu. Jadi itu Betul wajib sekali, ya Kak Kak Wahyu Paras. ya. Ya. Gitu. Oke. Seru banget nih ngobrolnya sama Kak Wahyu hari ini. Dari obrolan kita kali ini jadi makin jelas nih kalau gaji pemilik usaha tuh bukan sekedar ambil uang kapan aja, tapi soal disiplin ya kan Kak Wahyu. Betul sekali Kak Paras. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Wahyu atas sharing ilmu atau insight-nya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pengusaha di luar sana. Terima kasih banyak Kak Wahyu. Sama-sama Kak Paras. Nah, buat teman-teman Sobat Satsat yang lagi di rumah, semoga podcast kali ini bisa jadi pengingat bahwa pentingnya pisahkan uang pribadi dan uang bisnis, dan jangan lupa menggaji diri kalian sendiri dari bisnis yang kalian jalani. Dan buat teman-teman semua yang mau bertanya perihal software akuntansi atau akuntansi sendiri atau laporan keuangan, boleh chat ke WhatsApp kami yang tertera atau DM IG atau email kami yang tertera. Sekian dari kita. Mungkin teman-teman bisa nonton podcast kami selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai Bye. jumpa.